Halo, selamat pagi anak-anak semua. Salam jumpa dalam pembelajaran matematika. Hari ini bersama Ibu dengan materi pokok segitiga. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, yang menjadi kompetensi dasar untuk materi pokok ini ada kompetensi dasar pengetahuan 3.11 dan juga ada kompetensi dasar keterampilan 4.11. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini yaitu diharapkan kalian dapat menentukan keliling dan luas segitiga. Kalian bisa melihat gambar pada layar kalian. Ya, gambar tersebut sudah seringkali kalian lihat. Dan ini adalah gambar layar pada perahu, di mana layar pada perahu berbentuk sebuah bangun yang biasa kita sebut dengan segitiga. Lalu apa itu segitiga? Nah, segitiga adalah bangun datar yang dibatasi 3 sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Kita perhatikan pada gambar di samping ini ada gambar segitiga ABC. Di sini kita akan memandang atau melihat dari mana yang menjadi alas dan mana yang akan menjadi tinggi. Yang pertama, jika yang menjadi sisi alas adalah sisi AB, ya, jadi tadi dikatakan bahwa segitiga mempunyai 3 sisi. Sekarang kita pandang yang pertama, alasnya adalah sisi AB. Maka yang menjadi tinggi adalah garis CD. Dan dapat dikatakan bahwa CD tegak lurus dengan AB. Selanjutnya yang menjadi alas, jika sisi BC, maka yang menjadi tingginya adalah garis AE. Dan dapat dikatakan AE tegak lurus dengan BC. Dan selanjutnya yang menjadi alas adalah sisi AC, maka yang menjadi tingginya adalah garis BF. Dan dapat dikatakan BF tegak lurus dengan AC. Nah, jadi pada suatu segitiga, setiap sisinya dapat dipandang sebagai alas, di mana tinggi tegak lurus dengan sisi alas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alas segitiga merupakan salah satu sisi dari suatu segitiga, sedangkan tingginya adalah garis yang tegak lurus dengan sisi alas dan melalui titik sudut yang berhadapan dengan sisi alas. Kita lanjut, yang berikut adalah pertaksamaan segitiga. Di sini ada segitiga ABC. Ya, dalam segitiga ABC, kalian bisa melihat bahwa sisi AC berhadapan dengan sudut B, lalu sisi BC berhadapan dengan sudut A, dan yang ketiga sisi AB berhadapan dengan sudut C. Nah, ada beberapa hal di sini. Yang pertama, jika dua sisi dari suatu segitiga tidak sama, maka sudut yang berhadapan dengan sisi ini tidak sama. Dan sudut terkecil berhadapan dengan sisi terkecil. Yang kedua, jika dua sudut dari suatu segitiga tidak sama, maka sisi yang berhadapan dengan sudut ini tidak sama. Dan sisi terkecil berhadapan dengan sudut terkecil. Selanjutnya di sini kira-kira apakah kalian tahu bahwa berapa itu jumlah ukuran sudut dalam segitiga? Ya, jadi jumlah sudut di dalam segitiga yaitu 180 derajat. Kita perhatikan contoh. Diketahui pada segitiga PQR, besar sudut P adalah 48 derajat dan sudut Q 72 derajat.
Hitunglah besar sudut R ya. Jadi pada segitiga ada 3 sudut. Yang diketahui baru 2 sudut, yaitu sudut P dan sudut Q. Maka sekarang kita perhatikan penyelesaian berikut. Yang ditanya adalah sudut R, berarti jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat, maka kita jumlahkan ketiga sudutnya, sudut P tambah sudut Q tambah sudut R sama dengan 180 derajat. Sehingga kita masukkan sudut P tadi 48 derajat ditambah sudut Q 72 derajat ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. 48 ditambah 72 hasilnya 120 derajat. Ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut R sama dengan 180 derajat dikurang dengan 120 derajat. Maka kita peroleh besar sudut R adalah 60 derajat. Ya, jadi besar sudut R sama dengan 60 derajat. Kita lanjut untuk sudut luar dan sudut dalam pada segitiga. Kalian sudah ketahui bahwa jumlah sudut di dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, selanjutnya untuk memahami pengertian sudut luar segitiga, kalian perhatikan uraian berikut. Jadi di sini ada gambar segitiga ABC dan sisi AB diperpanjang sehingga membentuk garis lurus ABD. Nah, pada segitiga ABC berlaku jumlah ketiga sudutnya 180 derajat, berarti sudut BAC ditambah sudut ABC ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat. Maka di sini dapat Ibu jabarkan menjadi sudut BAC ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat dikurang dengan sudut ABC. Ini adalah persamaan yang pertama. Lalu selanjutnya dapat kita lihat bahwa sudut ABC dan sudut CBD saling berpelurus. Nah, kalian sudah belajar tentang garis dan sudut, hubungan antar sudut. Sudut yang saling berpelurus jumlahnya 180 derajat. Sehingga di sini Ibu bisa menuliskan sudut CBD sama dengan 180 derajat dikurang dengan sudut ABC. Ini adalah persamaan yang kedua. Ya, jadi sudut CBD itu disebut dengan sudut luar segitiga ABC. Nah, berdasarkan persamaan 1 dan 2, kalian bisa lihat ya, kita bisa peroleh nanti yang tersisa di situ adalah sudut CBD sama dengan sudut BAC ditambah dengan sudut ACB. Nah, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Selanjutnya kita masuk pada keliling dan luas segitiga. Nah, untuk mencari keliling sebuah segitiga, kita harus mengetahui terlebih dahulu panjang dari ketiga sisi segitiga tersebut, karena keliling segitiga itu merupakan jumlah dari panjang ketiga sisi yang membentuk segitiga. Kalian bisa lihat ini adalah segitiga ABC, ya, sisi BC itu A, sisi AC itu B, dan sisi AB adalah C. Sehingga di sini kita jumlahkan ketiga sisinya AB ditambah BC ditambah AC, maka C ditambah A ditambah B. Kita urutkan menjadi A tambah B tambah C, ya. Jadi keliling segitiga jumlahkan ketiga sisinya. Contoh, Pak Budi mempunyai kebun berbentuk seperti gambar berikut. Pak Budi ingin memberi pagar yang mengelilingi kebunnya. Jika biaya pemasangan pagar Rp25.000 per meter, berapakah biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Budi untuk memasang pagar tersebut? Ya, jadi di sini Pak Budi ingin memasang pagar ya untuk mengelilingi kebunnya.
Kita perhatikan di sini. Jadi panjang sisi segitiga yang sudah diketahui itu 3 sisinya sudah diketahui, yaitu 8 meter, 10 meter, dan 12 meter. Dan biaya pemasangan pagar per meter adalah Rp25.000. Ditanya biaya pemasangan pagar, maka di sini karena dikatakan bahwa Pak Budi ingin memberi pagar yang mengelilingi kebunnya, berarti kita mencari keliling dari gambar bangun, ya, segitiga, sehingga keliling sama dengan jumlahkan ketiga sisinya 8 ditambah 10 ditambah 12, kita peroleh hasilnya adalah 30. Ya, jadi kelilingnya adalah 30 meter. Setelah memperoleh kelilingnya 30 meter, kita menghitung biaya pemasangan pagar tersebut. Ya, sehingga biaya pemasangannya tadi 1 meter atau per meter Rp25.000, berarti dikali dengan 30 meter, kita peroleh hasilnya Rp750.000. Jadi, biaya pemasangan pagar Pak Budi adalah Rp750.000. Lanjut yang berikut, luas segitiga. Kalian bisa perhatikan gambar tersebut. Jika L adalah luas daerah sebuah segitiga yang panjang alasnya A dan tingginya adalah P, maka luas daerah segitiga dapat dinyatakan sebagai berikut. Luas sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Atau kalian bisa lihat pada gambar berikut, ya, jika L adalah luas daerah sebuah segitiga yang panjang ketiga sisinya diketahui, maka luas daerah segitiga dapat dinyatakan juga dengan rumus luas sama dengan akar dari S dikali S kurang A, itu sisi panjang sisi pertama, dikali S kurang B, B adalah panjang sisi yang kedua, dikali dengan S dikurang C, C adalah panjang sisi yang ketiga. Di mana untuk kalian dapat memperoleh S, S itu adalah setengah dari keliling. Jadi kalian cari dulu kelilingnya, lalu dibagi dengan 2. Atau keliling dikali dengan 1/2. Kita perhatikan contoh, perhatikan gambar berikut. Pada segitiga DEF di atas, diketahui sisi DE 14 cm, sisi DF 21 cm, sisi EG, di situ garis ya, garis EG adalah 5 cm, dan garis FG sama dengan 12 cm. Hitunglah keliling dan luas segitiga DEF. Nah, yang pertama di sini kita akan menghitung keliling. Pada segitiga DEF yang menjadi kelilingnya sisi-sisi 3 sisi itu adalah DE, EF, dan DF. Nah, untuk sisi DE dan DF sudah diketahui, namun sisi EF-nya belum diketahui. Maka sekarang kita mencari sisi EF, di mana kita menggunakan teorema Pythagoras. Ya, sisi EF di situ merupakan sisi miring. Maka di sini untuk mendapatkan EF berarti kuadrat sisi miring, EF pangkat 2 sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku. Kedua sisi siku-siku di situ adalah EG dan FG. Berarti EG pangkat 2 ditambah FG pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 5 pangkat 2 berarti 5 dikali 5 hasilnya 25. Ditambah 12 pangkat 2 berarti 12 dikali 12 hasilnya 144. Maka 25 ditambah 144, kita peroleh hasilnya 169. Sehingga EF sama dengan akar kuadrat dari 169, kita peroleh hasilnya 13. Jadi panjang EF adalah 13 cm. Nah, tadi Ibu sudah singgung sedikit tentang teorema Pythagoras, maka Ibu akan memberikan kalian informasi sekali lagi. Jadi tadi kalian bisa melihat di situ, kita bisa melihat ada segitiga siku-siku di situ, yaitu segitiga EGF. Nah, siku-siku ada di sudut G. Di depan sudut G itu adalah sisi miring. Ya, yang menjadi sisi miring adalah sisi yang letaknya di depan sudut siku-siku. Maka
Untuk teorema Pitagoras itu adalah kuadrat sisi miring merupakan jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku. Jadi yang menjadi sisi miring adalah EF, dan yang menjadi dua sisi siku-siku yang pertama EG dan FG. Maka untuk mendapatkan sisi miring, kita jumlahkan kuadrat kedua sisi siku-siku. Sedangkan untuk mencari, jika yang ingin kita cari adalah salah satu sisi siku-siku, yaitu misalkan EG, berarti rumus yang kita gunakan adalah EG pangkat 2 sama dengan EF pangkat 2 dikurang FG pangkat 2. Ya, operasinya kurang karena sisi miring adalah sisi terpanjang. Jadi otomatis kuadrat sisi miring dikurang dengan salah satu sisi siku-siku. Lalu selanjutnya, jika yang ingin kita cari sisi siku-siku yaitu FG, maka rumus yang kita gunakan adalah FG pangkat 2 sama dengan EF pangkat 2 sisi miring dikurang dengan EG pangkat 2. Ya, perlu kalian ingat baik-baik karena nanti sebentar latihannya berkaitan dengan teorema Pitagoras ini. Dan untuk teorema Pitagoras lebih jelasnya kalian akan mempelajarinya saat kalian kelas 8. Ya, jadi ini baru pengantar saja. Kita lanjut pada contoh soal berikut. Jadi kita sudah mendapatkan sisi EF yaitu 13 cm panjangnya. Maka di sini kita langsung mencari keliling dari segitiga DEF. Kita jumlahkan ketiga sisinya, DE ditambah EF ditambah DF. Maka 14 ditambah 13 ditambah 21 kita peroleh hasilnya 48. Jadi keliling segitiga DEF adalah 48 cm. Selanjutnya untuk luas segitiga DEF, ingat ini segitiga DEF bukan segitiga DGF ya. Sehingga ketika segitiga DEF, maka yang menjadi alas adalah DE dan yang menjadi tinggi adalah FG. Jadi kita menarik garis dari titik F dan titik E, sehingga di situ kita bisa lihat ada garis EG dan garis FG. Kita lanjut, sehingga di sini luas sama dengan 1/2 dikali DE 14 dikali FG 12. Sehingga 1/2 dikali 14 dikali dengan 12 kita peroleh hasilnya 84. Jadi, luas segitiga DEF adalah 84 cm persegi. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Diharapkan kalian dapat menyimak setiap penjelasan yang sudah Ibu berikan. Sehingga setelah ini akan diberikan kalian latihan dan diharapkan kalian dapat mengerjakan soal-soal tersebut dengan sebaik mungkin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa pertemuan berikut.